Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Aku wakili Kak Mira ya. Assalamualaikum, udah mau lebaran. Aku baru ngomong, baru kenalan. Nah, Kak Mira mau ngomong apa tadi? Ya, Kak Mira mau ngomong tentang mengatasi ketegangan antara menantu dan mertua. Nah, sebenarnya dalam benak seorang ibu tidak ada maksud mencampuri rumah tangga orang lain. Berhubung anaknya baru menikah dan ia merasa paling tahu karakter si anak, maka ada beberapa petua yang perlu ia sampaikan. Mungkin sikap orang tua inilah yang belum bisa dipahami oleh istri. Apa itu Kamira? Ah, ah, Ya, seorang wanita kelahiran Bandung pernah bercerita bagaimana peliknya menempatkan diri saat berada di antara suami dan mertua. Siang itu, wanita yang sedang hamil muda ini menikmati makan siang di sebuah restoran Padang bersama suami dan mertuanya. Karena sedang tidak nafsu makan, dia minta dihidangkan buah-buahan segar. Ih, enak dong buah-buahan segar. Enak. Pada saat yang lain, ketika menikmati makan siang, wanita muda ini menanti kedatangan pelayan yang membawa buah pesanannya. Namun, begitu buah ada di depan mata dan siap disantap, si ibu mertua berujar, sebaiknya kamu menawarkan dulu buah itu kepada suamimu. Mungkin dia ingin makanan penutup. Kalimat singkat ini rupanya meninggalkan luka mendalam di hatinya. Saya yang sedari tadi menahan lapar malah diajarkan bagaimana mengurus suami yang baik. Seolah saya ini orang yang egois, batinnya. Alhasil buah-buahan di atas meja itu tidak disentuhnya sama sekali sampai mereka meninggalkan restoran. Ih, sayang dong makanan yang gak dimakan. Aduh Kamila, gimana nih, sayang dong. Belakangan setelah sekian tahun berlalu, dia masih ingat persis rincian kejadian itu. Tapi dengan satu kesimpulan yang berbeda, bahwa selama ini ia terlalu emosional dalam menghadapi mertua. Saya tidak mengerti mengapa waktu itu saya begitu marah mendengar nasihat dari mertua saya. Padahal omongannya baik, cara penyampaiannya juga baik katanya. Mungkin waktu itu suasana hati saya sedang labil karena bawaan baik. Cerita di atas adalah potret kehidupan rumah tangga dalam membina sebuah keluarga, menjaga hubungan baik dengan mertua sama sulitnya dengan mempertahankan keharmonisan pasangan suami istri. Mertua terkadang dianggap duri dalam daging, meskipun anggapan ini tidak selamanya berlaku hitam putih. Kaum wanita sering berkata, jangan sampai tinggal bersama mertua, akan banyak masalah yang dihadapi, apalagi kalau istrinya perasa, emosional. Sedangkan dari kalangan pria, pendapatnya kurang lebih senada, lebih baik tinggal di rumah kontrakan daripada harus ikut istri di rumah orang tuanya. Kesalahpahaman antara menantu dan mertua memang sering terjadi dalam rumah tangga, apalagi antara istri dan ibu mertua. Mungkin karena keduanya sama-sama wanita yang halus perasaannya, sehingga saat seorang suami harus memilih antara dua kepentingan berbeda, salah seorang dari dua wanita tercinta ini akan kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil. Di mata ibu, anak harus tetap nurut orang tua meskipun si anak sudah menikah. Banyak hal yang harus diajarkan, terlebih dalam urusan rumah tangga. Tapi bagi anak, siapapun termasuk orang tua dan mertua, tidak berhak mendikte rumah tangga mereka, terlebih bagi suami sebagai kepala rumah tangga. Dia merasa mempunyai kendali penuh atas istri dan anak-anaknya. Maka tidak mengherankan bila banyak pasangan pengantin baru ingin segera menempati rumah baru yang jauh dari orang tua dan mertua. Alasannya klise, ingin secepatnya mandiri dalam membina rumah tangga. Tapi orang tua kadang punya pendapat beda. Menurut mereka, sebuah keluarga harus banyak belajar dari orang tua yang lebih banyak mengecap asam garam kehidupan. Asam garam, gak enak, garam, enak, garam gak enak, asin, acin. Dengan tinggal bersama orang tua, anak-anak yang baru menikah ini bisa mendapatkan sedikit bekal bagaimana menjadi suami dan istri yang baik. Istri setidaknya belajar bagaimana membuat masakan kesukaan suaminya, sedangkan suami diajarkan bagaimana memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Tapi sesungguhnya meskipun tidak tinggal serumah atau tinggal berdekatan, ketegangan antara sepasangan suami istri dengan mertua masing-masing bisa terjadi kapan saja. Kesalahpahaman bisa muncul entah saat mertua bertandang menengok cucu atau karena orang ketiga yang menyebar gosip tak sedap. Pemicu konflik.
Pemicu alami perselisihan menantu dan mertua adalah perbedaan budaya. Perbedaan ini berimbas pada sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Apa yang dianggap benar di mata menantu belum tentu bisa diterima oleh mertua, maka timbullah ketegangan di antara keduanya. Ketegangan umumnya dipicu oleh rasa cemburu istri yang merasa suaminya lebih mementingkan urusan ibunya, apalagi kalau suami lebih mendengarkan pendapat ibunya, membela sang ibu sambil menyalahkan istri. Dalam urusan keuangan misalnya, istri akan ngambek jika suami mengontrol pengeluaran berdasarkan petunjuk ibunya. Kekesalan serta-merta diarahkan kepada sang mertua karena ia merasa lebih berhak mengatur keuangan keluarganya dibandingkan orang lain. Dalam hal campur-mencampuri banyak aspek yang bisa mengganggu hati seorang istri, mulai dari cara mendidik anak, masalah keuangan, hingga cara berpakaian dan tetek bengek lainnya. Parahnya ada istri yang tidak senang karena merasa posisinya sebagai pendamping suami diabaikan. Dia tidak merasa dihargai sebagai istri dan dalam tahap berikutnya merasa bodoh di hadapan keluarga suami. Sebenarnya dalam benak seorang ibu tidak ada maksud mencampuri rumah tangga orang lain berhubung anaknya baru menikah dan ia merasa paling tahu karakter si anak. Maka ada beberapa petua yang perlu ia sampaikan. Mungkin sikap orang tua inilah yang belum bisa dipahami oleh istri. Tapi bisa jadi pemicunya berasal dari mertua yang belum sadar bahwa anaknya sudah jadi milik orang lain. Minimnya komunikasi adalah penyebab yang biasa terjadi di kalangan perkotaan. Mereka terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan silaturahmi. Saat terjadi masalah, rasa curiga langsung memainkan perannya dan mengalahkan akal sehat. Mertua serta-merta dianggap musuh dan ancaman bagi keluarganya. Padahal, bila masalah itu dibicarakan, solusinya akan mudah didapat. Iya, betul, betul, betul. Oke. Jadi, selanjutnya ya, episode kedua, nantikan lagi. Ya, bye-bye. Ya, mau buka puasa ya, Kak Bira.